Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan bahas untuk latihan soal vektor materi matematika kelas SMA. Nah, di sini ada beberapa soal. Nah, aku akan bahas 10 soal, oke? Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini diketahui A adalah seperti ini, kemudian B-nya itu seperti ini, dan C-nya I-2J plus 3K. Nah, yang dicari adalah nilai 2A plus B min C. Kalau ada bentuk soal seperti ini, sebenarnya pengerjaannya mirip banget kayak penjumlahan bilangan bulat pada umumnya. Kita tulis ulang dulu nomor 1. Di sini yang dicari adalah 2A plus B min C. Nah, berarti 2 dikalikan A-nya. A-nya adalah I plus 2J plus 3K. Kemudian ditambah B-nya, berarti min 3I min 2J min K. Kemudian untuk C-nya berarti min dalam kurung I min 2J plus 3K. Nah, kalau sudah kita tinggal mengaliin. Berarti di sini 2 kali I. Hasilnya adalah 2I. Kemudian 2 kali 2J berarti hasilnya adalah 4J. Kemudian 2 dikalikan 3K berarti hasilnya adalah 6K. Kemudian di sini ada min 3I min 2J min K. Kemudian ini min kali I, berarti hasilnya adalah min I. Kemudian min dikalikan min 2J, berarti hasilnya adalah plus 2J. Kemudian min dikaliin 3K, berarti hasilnya adalah min 3K. Nah, kalau sudah, kita satuin yang hurufnya sama. Di sini ada 2I, kemudian min 3I, sama min I. Nah, kalau kita hitung, berarti 2 dikurangi 3 dikurangi 1, hasilnya adalah min 2I. Kemudian untuk J-nya, di sini ada 4J, min 2J, sama plus 2J. Berarti kalau kita hitung hasilnya adalah plus 4J. Nah, kemudian di sini ada K, 6K, min K, sama min 3K. Kalau kita jumlahin 6 dikurangi 1 dikurangi 3, berarti hasilnya adalah plus 2K. Nah, sehingga jawaban akhirnya adalah seperti ini. Oke, kita next ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, di sini persis banget kayak soal nomor 1. Yang dicari adalah nilai dari A min 3B min C. Nah, berarti tinggal masukin aja untuk A-nya. Di sini A-nya adalah bentuk ini. Berarti I min 2J plus 3K. Kemudian dikurangi 3 kali B-nya. B-nya adalah min 3I plus 2J plus K. Kemudian dikurangi C, C-nya adalah min I plus J min 3K. Nah, kalau kita hitung di sini berarti I min 2J plus 3K. Kemudian min 3 dikalikan min 3I, berarti hasilnya adalah plus 9I. Kemudian min 3 dikalikan 2J, berarti hasilnya adalah min 6J. Kemudian min 3 dikalikan K, berarti hasilnya adalah min 3K. Kemudian di sini min kali min I, berarti hasilnya adalah plus I. Kemudian min dikalikan plus J, berarti hasilnya adalah min J. Yang terakhir, min dikalikan min 3K, berarti hasilnya adalah plus 3K. Oke, nah kalau sudah, kita samain yang variabelnya sama. Di sini ada I, kemudian ini ada 9I, sama ada I. Kalau kita jumlahin, 1 ditambah 9 ditambah 1, berarti hasilnya adalah 11I. Kemudian untuk J-nya, ini ada min 2J, ada min 6J, sama min J. Kalau kita jumlahin, min 2, min 6, min 1, berarti hasilnya adalah min 9J. Nah, sekarang tinggal K-nya, ini ada 3K, min 3K, berarti boleh kita coret karena sama. Kemudian nyisa 3K. Nah, berarti hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, kita next ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, sebenarnya mirip kayak nomor 1 dan juga 2. Nah, di situ ada vektor A, B, kemudian C, yang diketahui nilai A plus KB itu sama dengan C. A-nya itu vektor min 2, 3, kemudian ditambah K, dikalikan B-nya itu 4, 1, sama dengan C-nya adalah min 10, 1. Nah, di sini berarti jadinya min 2, 3, ditambah K kali 4 berarti 4K, K kali 1 berarti K,
nilainya sama dengan min 10, 1. Nah, kalau yang atas kita jumlahin, berarti min 2 ditambah 4K. Min 2 ditambah 4K. Kemudian yang bawah kita jumlahin juga, berarti 3 ditambah K. 3 plus K. Nah, nilainya akan sama dengan min 10, 1. Kalau ada bentuk kayak gini, berarti yang letaknya sama, itu nilainya sama. Berarti misalkan aku ngambil min 2 plus 4K, nilainya akan sama dengan min 10. Kalau aku hitung, berarti min 2 plus 4K sama dengan min 10, berarti 4K-nya itu sama dengan min 10 ditambah 2, karena 2-nya pindah ruas. Berarti 4K-nya nilainya sama dengan min 8. Sehingga nilai K-nya adalah min 8 dibagi 4 atau min 2. Nah, kemudian kalau yang bawah, di sini ada 3 plus K sama 1. Berarti 3 plus K sama dengan 1. Kalau aku pindah ruas, berarti K-nya sama dengan 1 min 3. Atau nilainya sama dengan negatif 2. Jadi nilainya sama ya. Untuk K-nya yaitu nilainya adalah min 2. Nah, oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 4, di sini diketahui vektor A dan vektor B. Jika A dot B, nah ini bacanya dot ya, nilainya sama dengan min 1, maka nilai P-nya adalah bla bla bla. Nah, untuk materinya sendiri, kalau misalkan kita punya bentuk perkalian vektor A dot B, nah itu nilainya akan sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Nah, jadi materinya adalah ini. Kalau ada bentuk perkalian dot, maka perkaliannya menjadi seperti ini. Kalau nomor 4, nah di situ ada bentuk vektor A, itu 3, 4 sama min 2. Itu bisa kita tulis kayak gini, 3, 4, min 2. Ini negatif ya, negatif 2. Nah, kemudian untuk B-nya, di sini PI min 2J plus K. Berarti bisa kita tulis koefisiennya aja, yaitu P kemudian min 2 sama 1. Karena koefisien K di sini adalah 1. Nah, berarti ini sebagai A1, A2, A3. Yang bawahnya berarti B1, B2 sama B3. Diketahui bahwa A dot B itu sama dengan negatif 1. A dot B pakai definisi yang atas berarti A1 kali B1. A1-nya adalah 3. Berarti tinggal ditulis aja 3 dikalikan B1. B1-nya adalah P. Kemudian ditambah A2. A2-nya adalah 4. Dikaliin B2. B2-nya adalah min 2. Ditambah A3. A3-nya adalah min 2. Dikaliin B3-nya adalah 1. Nah, ini nilainya sama dengan negatif 1. Tinggal dihitung seperti menghitung bilangan bulat pada umumnya. Berarti 3P, 4 kali min 2, min 8. Min 2 kali 1, min 2 sama dengan min 1. Berarti 3P-nya min 8 min 2. Hasilnya adalah min 10. Sama dengan min 1. Kalau min 10-nya aku pindah ruas, berarti 3P sama dengan min 1 ditambah 10. Atau kalau kita lanjutin, berarti 3P-nya sama dengan 9. Sehingga P-nya sama dengan 9 dibagi 3. Atau P-nya sama dengan 3. Berarti hasil akhirnya P sama dengan 3. Oke, kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5, tentukan hasil kali kedua vektor A dan B jika sudut antara kedua vektor adalah 60 derajat. Kalau ada soal seperti ini, materinya adalah jika ada bentuk A dot B, sama seperti yang tadi, nah itu sama kayak panjang vektor A dikaliin panjang vektor B cos theta. Di mana panjang vektor, misalkan di sini panjang vektor A, itu rumusnya adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, ini untuk rumusnya. Berarti dalam soal nomor 5 ini, di sini A dot B
itu berarti panjang vektor A dikaliin panjang vektor B, kemudian cos theta. Nah, kalau kita nyari panjang vektor A-nya, berarti akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ini menyesuaikan ya, boleh sampai A3, boleh sampai A2 aja, tergantung soalnya. A1 berarti di sini entrian yang atasnya. 6 ini untuk A1-nya, kemudian ini untuk A2-nya. Ini untuk B1, ini untuk B2-nya. Tinggal dimasukin aja angkanya, berarti A1-nya adalah 6. 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar dari 6 dikuadratin hasilnya adalah 36 ditambah 1 berarti akar dari 37. Nah, kalau untuk B-nya, panjang vektor B berarti akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Akar dari B1-nya adalah 3 dikuadratin, B2-nya adalah 6 dikuadratin. Berarti akar dari 9 ditambah 36. Kalau kita jumlahin hasilnya adalah 45. Nah, kemudian kita ngitung untuk cos tetanya. Dia bilang tetanya adalah 60 derajat, berarti cos teta atau cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu nilainya setara dengan setengah. Oke, nah berarti untuk perkalian vektornya A dot B, panjang vektor A-nya adalah akar 37, kemudian dikaliin panjang vektor B-nya adalah akar 45, dikaliin dengan setengah. Nah, ini tinggal dihitung aja. Kalau akarnya 45 itu setara dengan 3 akar 5. Ya. Berarti di sini bisa kita tulis 3 akar 37 dikalikan 5 dibagi 2. Atau nilainya akan sama dengan 3/2 akar 185. Oke. Kita next ke soal berikutnya, soal nomor 6. Oke, di sini diberikan vektor A dan B, tentukan hasil kali vektor A dan B. Sama seperti soal nomor 4 tadi. Perkalian vektor bisa dirumusin dengan bentuk seperti ini. Berarti tinggal masukin aja ke rumusnya. Di situ berarti A dot B itu akan sama dengan A1B1 ditambah A2B2. Nah, tinggal dimasukin aja angkanya. Berarti di sini yang atas itu sebagai A1, ini A2-nya, kemudian ini B1, di sini B2. Kalau kita hitung berarti A1-nya adalah 5, dikaliin B1-nya adalah 3, ditambah A2-nya 7, B2-nya min 2. Kalau kita hitung, 5 kali 3 hasilnya adalah 15, 7 kali min 2 hasilnya adalah min 14. 15 dikurangi 14 berarti hasilnya adalah 1. Nah, selesai. Oke, next kita ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7, tentukan modulus atau panjang vektor AB dengan titik A dan B adalah seperti itu. Kalau ada soal seperti ini, kita boleh pakai rumus panjang vektor AB atau dibentuk seperti ini. Nah, nilainya itu akan sama dengan akar dari X1 min Y1 kuadrat ditambah X2 min Y2 kuadrat ditambah X3 min Y3 kuadrat. Nah, berarti di sini A-nya itu sebagai X-nya, berarti ini X1, X2, dan X3. Kemudian untuk B-nya berarti ini Y1, Y2, dan Y3. Oke. Nah, tinggal masukin angkanya, berarti di sini akar dari X1. X1-nya adalah 1. Dikurangi Y1, yaitu 3. Kita kuadratin ditambah X2-nya adalah 4, Y2-nya adalah 7. Kita kuadratin. Ditambah X3-nya adalah 6, Y3-nya adalah 9. Kita kuadratin. Berarti akar dari 1 dikurangi 3 hasilnya adalah min 2. Min 2 dikuadratin berarti hasilnya 4. Kemudian 4 dikurangi 7 hasilnya adalah min 3. Min 3 kuadrat berarti plus 9. Kemudian 6 dikurangi 9 hasilnya adalah min 3. Min 3 dikuadratin berarti hasilnya adalah plus 9 juga. Nah, kalau kita totalin berarti nilainya akan sama dengan
akar dari 9 tambah 9 ditambah 4. Berarti nilainya sama dengan 22. Nah, selesai. Oke, kita next ke soal yang ke-8. Oke, di sini tentukan modulus atau panjang vektor berikut. Sebenarnya mirip ya kayak nomor 7 tadi. Nah, kalau nomor 7 kan di sini ada 2 titik. Makanya di sini X1 dikurangi Y1. Kalau misalkan ada 1 titik aja, berarti rumusnya berubah menjadi panjang vektor A itu sama dengan akar dari titiknya. Berarti A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, jadi kalau ada 1 titik tinggal nguadratin aja. Kalau ada 2 titik dikurangin baru dikuadratin. Itu rumusnya. Nah, berarti untuk soal nomor 8 ini yang dicari adalah panjang vektor A-nya. Berarti panjang vektor A itu akan sama dengan akar dari A1. Koefisien dari I berarti 2. 2 kuadrat ditambah A2-nya. Koefisien dari J. Koefisiennya J adalah 1. Berarti di sini 1 kuadrat. Ditambah A3. A3 itu koefisien dari K. Berarti di sini nilainya adalah 3. Nah, berarti di sini kalau kita urutin lagi ya, berarti ini sebagai A1-nya, kemudian ini sebagai A2-nya, di sini sebagai A3-nya. Nah, kalau sudah tinggal dihitung aja berarti akar dari 4 ditambah 1 ditambah 9. Hasilnya adalah akar 14. Nah, selesai. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 9. Di soal nomor 9. Di sini diketahui bahwa A dan B, kemudian A dot B sama dengan 10. Oke, kita tulis ulang aja untuk A-nya. Sorry, ini harusnya hitam. Bentar. A-nya di situ ada koefisien IJK, berarti 2 min 3 sama P. Nah, untuk B-nya di situ koefisien dari IJK-nya 6, 2 sama min 4. Kalau kita tulis berarti 6, 2, min 4. Yang dicari atau yang diketahui itu A dot B sama dengan 10. Nah, di rumus yang tadi kalau ada A dot B berarti kita misalin di sini untuk A1, A2, A3. Kemudian yang bawah B1, B2, B3. A dot B itu dirumusin dengan A1, B1 ditambah A2, B2 ditambah A3, B3. Nilainya sama dengan 10. Nah, A1-nya 2, B1-nya 6. Berarti kalau kita kaliin 2 dikalikan 6. Kemudian A2-nya min 3, B2-nya 2. Kalau kita kaliin berarti min 3 dikaliin 2. Ditambah A3-nya adalah P, kemudian B3-nya adalah min 4. Berarti kalau kita kaliin, P dikaliin min 4. Nilainya sama dengan 10. Nah, kalau kita hitung 6 kali 2 berarti 12, min 3 kali 2 min 6, P kali min 4 berarti min 4P, sama dengan 10. 12 kurangi 6 berarti hasilnya adalah 6. Min 4P sama dengan 10. Kalau aku pindah ruas P-nya berarti jadinya 4P sama dengan 6 min 10. Sehingga nilai 4P-nya itu setara dengan negatif 4. Atau P-nya sama dengan negatif 4 dibagi 4. Sehingga P-nya sama dengan negatif 1. Nah, selesai jawabannya. P sama dengan min 1 atau negatif 1. Nah, kita ke soal yang terakhir nomor 10. Nah, di soal nomor 10 di sini masih seputar dot. Jadi rumusnya akan sama seperti yang nomor 9. Kita tinggal masukin aja angkanya. Berarti ini sebagai A1-nya, ini A2-nya, di sini A3. Kemudian ini B1, B2, dan B3. Nah, tinggal dimasukin aja angkanya, berarti A dot B itu sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Nah, A1-nya adalah 1, dikaliin B1-nya 3, A2-nya min 2, dikaliin B2-nya itu 1, ditambah A3-nya 3, B3-nya min 2. Kita kaliin jadi hasilnya 3, min 2, min 6. Atau hasil akhirnya adalah min 5. Sudah selesai, sampai jumpa di video aku selanjutnya.